Baik, selamat datang di mata kuliah ICT Literasi. Perkenalkan, nama saya Haryoko dari kelas Informatika 2025. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di kesempatan ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan jawaban dari soal UTS yang telah diberikan kepada saya. Baik, yang pertama adalah apa yang dimaksud literasi TIK dan masyarakat 5,0? Jelaskan hubungan keduanya. Literasi TIK adalah suatu kemampuan individu di dalam masyarakat dalam upayanya menggunakan teknologi alat komunikasi dan jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi ke setiap aspek kehidupan, serta mampu memahami etika dalam penggunaannya. Baik, saya jelaskan di sini satu persatu ya. Yang pertama adalah mendefinisikan. Mendefinisikan di sini dalam artinya adalah kemampuan seorang individu itu dalam memahami makna atau pengertian dalam suatu istilah-istilah dunia digital sekarang. Misalnya dia juga dapat memahami sebuah konsep dari suatu sistem atau proses dari perangkat-perangkat dari eh, proses digital seperti itu. Dia tahu apa sih itu motherboard, PC itu apa, RAM itu apa, hardware-nya, terus software itu seperti apa. Konsep-konsep misalnya kayak konsep Internet of Things, big data itu apa, algoritma data itu apa. Kalau proses mungkin seperti proses data mining itu apa, penerapan sistemnya ke dalam kehidupan kita itu seperti apa. Bagi saya itu adalah arti dari definisi ya. Kemudian yang kedua adalah mengakses. Mengakses berarti kemampuan individu itu bagaimana dia cara mendapatkan sebuah data atau informasi di dunia maya. Yang artinya ketika dia misalnya mau mengirim email, berarti dia tahu mengakses email ke situs mana. Dia tahu mau mendapatkan file informasi misalnya eh, file Excel atau sumber bacaan, nah, itu harus ke situs web mana, seperti itu. Jadi, pemahaman atau cara seseorang dalam mengakses sesuatu di dunia internet itu dia benar-benar sudah paham betul. Yang ketiga adalah mengelola ya. Mengelola di sini berarti ketika seorang individu ya, di sini dia ketika mendapatkan sebuah informasi, dia download ke dalam komputer misalnya. Dia mampu untuk memberi nama, memberi label file-file atau informasi tersebut, dia mengurutkannya, dia organisir lah istilahnya kan. Terus eh, nanti dia convert atau mungkin misalnya file itu ada yang mirip, dia gabungkan. Nah, itu namanya mengelola. Tujuannya di sini agar filenya ini suatu saat mungkin bisa dipakai saat itu juga bagi individu tersebut atau mungkin bisa dipakai suatu saat. Nah, itulah arti bagi saya dalam mengelola. Kemudian mengintegrasikan. Mengintegrasikan di sini bukan berarti menggabungkan dua file atau dua aplikasi, dua data seperti itu, tapi bagi saya mengintegrasikan di sini adalah bagaimana seseorang individu itu mampu memanfaatkan informasi yang dia dapatkan di dunia maya itu diimplementasikan ke kehidupan nyata. Nah, misalnya tadi ya dia mendapatkan informasi data Excel, data tabel atau sebuah bacaan ataupun aplikasi di dunia internet, kemudian dia uh, coba di dunia nyata, misalnya aplikasinya dia download, habis itu dia manfaatkan. Misalnya download aplikasi kalender. Nah, dia mampu aplikasi ini dia manfaatkan untuk misalnya menjadwal meeting-meeting atau kejadian beberapa hari ke depan atau bulan berikutnya. Jadi dia mampu mengaplikasikan aplikasi tersebut secara baik. Kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi itu berarti menilai. Bagaimana cara seseorang atau individu tersebut menilai konten konten digital ya
yang dia akses itu apakah bagus kredibilitasnya seperti itu. Siapa sih yang buat data atau informasi ini? Apa sumbernya bisa dipertanggungjawabkan? Terus kegunaannya bagi dia itu seperti apa? Apakah efektif? Nah, itu namanya eh, mengevaluasi. Kemudian yang berikutnya adalah menciptakan. Nah, yang saya tadi bilang bahwa ketika individu ini mampu mendownload, nah dia tentunya untuk mengintegrasikan ke dalam dunia nyata tentunya ada juga proses menciptakan di situ. Misalnya dia mendapatkan bacaan ya, bacaan buku atau file-file dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, dia ciptakan lagi file yang baru atau dokumen baru di situ. Nah, dia menciptakan dari data yang di internet dia dapatkan, dia mendapatkan atau menciptakan tabel atau grafik yang baru. Dia buat kesimpulan dan dia buat slide. Dia pakai untuk kehidupan nyata, misalnya dalam pekerjaan dia. Nah, itu namanya menciptakan. Atau mungkin sebuah aplikasi yang dia dapat dari internet, dia modifikasi, terus kemudian dia eh, pakai di kehidupannya. Itulah bagi saya menciptakan. Kemudian terakhir adalah mengkomunikasikan informasi, yang artinya di sini adalah bagaimana dia memanfaatkan teknologi itu dalam mengirim data. Bagaimana cara dia berkomunikasi secara efektif menggunakan informasi yang dia pakai di dunia maya ya, agar komunikasi ya dia dengan orang lain itu lebih efektif. Mungkin bagi saya seperti itu untuk literasi TIK. Kemudian kita bahas untuk masyarakat 5,0 ini. Masyarakat 5,0 ini yang perlu digarisbawahi adalah suatu visi ya. Ini adalah suatu visi dari tahap perkembangan masyarakat 4,0. Kalau masyarakat 4,0 ini adalah masyarakat informasi ya. Jadi ini adalah suatu visi yang diusulkan oleh Jepang di tahun 2015 waktu itu. Karena di Jepang itu dampak integrasi antara dunia maya dan dunia nyata itu sangatlah tinggi. Demi menyelesaikan masalah sosial, juga kemajuan ekonomi agar kehidupan nyaman dan berkualitas bagi semua orang dengan menggunakan AI, Internet of Things, dan robotika. Jadi pada waktu itu di tahun 2015, masyarakat Jepang sendiri merasa ya bahwa data yang beredar di dalam masyarakat itu sudah banyak. Tapi selaras dengan banyaknya data yang diterima oleh masyarakat, tapi masyarakat itu di sana mereka juga dapat memanfaatkan data yang banyak itu menjadi sebuah data baru atau aplikasi baru yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Makanya namanya integrasinya di sana tuh sudah tinggi ya. Nah, karena saking tingginya integrasi ini, maka waktunya mereka memikirkan, oh inilah waktunya mereka berkembang dari masyarakat 4,0 ini menjadi masyarakat 5,0. Jadi intinya di sini adalah bahwa mereka tuh ingin menggabungkan elemen-elemen dalam AI ini, Internet of Things dan robotika ini, karena di sana juga pengaplikasian AI, Internet of Things dan robotika ini sudah ada di dalam masyarakat ya. Bahkan ada robot waiters yang masih mengantarkan makanan ke mereka. Sistem sistem di jalan itu dalam merekod kemacetan lalu lintas itu sudah menggunakan AI. Nah, seperti itu. Karena saking tingginya integrasi inilah maka masyarakat 5,0 terjadi di Jepang. Seperti itu. Baik, saya jelaskan berikutnya. Lalu apakah hubungan keduanya ini antara literasi TIK dengan masyarakat 5,0? Jadi bagi saya hubungan keduanya itu adalah literasi TIK ini adalah pondasi ya. Suatu pondasi masyarakat demi tercapainya masyarakat 5,0. Jadi tanpa TIK, maka masyarakat dan individu di dalamnya tidak dapat berinteraksi, mengevaluasi, mengelola, dan memanfaatkan informasi dan teknologi yang ada. Bahkan tahapan masyarakat 5,0 ini tidak akan tercapai. Jadi masuk akal ya. Ibaratnya
Ketika saya ingin mengendarai mobil, bila saya tidak punya kemampuan atau skill di dalam mengendarai mobil, gimana mobilnya mau jalan seperti itu. Nah, jadi di sini yang ditekankan adalah eh, partisipasi aktif dari semua warganya. Dalam hal ini, TIK ini adalah individu ya. Ketika seseorang aja sudah tidak berkembang, pasti sekitarannya atau masyarakatnya juga ikutan nggak berkembang. Makanya harus ada partisipasi aktif. Bila satu individu ini udah mulai literasi TIK-nya bagus, tentunya di samping-sampingnya dalam lingkup keluarganya sendiri lah itu pasti wah terpicu ya untuk belajar. Contohnya gini aja lah. Ketika ada orang menginstal Facebook misalnya, terus dia dapat monetisasi, dapat uang dari Facebook. Tentu teman-temannya kan pasti ada yang bertanya-tanya, "Wah, kok kamu bisa dapat uang di situ kan?" Nah, di situ kan ada sebuah pemicu di situ agar teman-teman lainnya juga akhirnya menginstal Facebook. Nah, seperti itu bagi saya. Kemudian sedangkan masyarakat 5,0 juga ikut mendorong peningkatan literasi TIK kepada individu dan masyarakat agar tetap relevan, produktif, dan berkembang. Saya anggapnya saya ini nyetir mobil. Nah, mungkin mobil ini ketika sudah saya setir, ternyata manfaat mobil bagi saya itu adalah ternyata saya nggak kehujanan lagi. Nah, saya mendapatkan kenyamanan saat berkendara. Nah, jadi di sini ada simbiosis ya, ada hubungan. Mobilnya bisa saya rawat. Nah, terus mobil memberikan juga kenyamanan bagi keluarga saya. Nah, itu namanya ada hubungan simbiotik antara masyarakat 5,0 dengan TIK. Hubungan di sini juga termasuk fundamental karena literasi TIK ini adalah fondasi awal ya terbentuknya masyarakat 5,0. Jadi satu dengan yang lainnya ini tidak bisa berjalan. Kesimpulannya sederhana ya. Jadi semakin tinggi literasi TIK dalam masyarakat tentunya mereka akan makin siap menghadapi tahapan masyarakat 5,0. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah buatlah analisa dan pembahasan tentang 5 peran pengguna TIK dalam konteks Artificial Intelligence AI. Saat ini Anda berperan sebagai apa dalam konteks teknologi AI? Berikan alasannya. Baik, yang pertama adalah saya jelaskan tentang AI creator. Mereka ini adalah individu ataupun pihak atau mungkin juga perusahaan yang menciptakan dan mengembangkan sistem AI. Mereka merancang, melatih, membangun aplikasi, barang, layanan, atau teknologi yang berbasis AI itu dari nol. Jadi, karena mereka menempati piramida itu berada di bagian puncak, tentunya jumlah mereka di masyarakat ini lebih sedikit tentunya ya. Yang kemudian nomor duanya adalah di bawahnya adalah AI spreader. AI spreader ini menempati antara AI creator yang bagian atas dan pengguna yang enablers ya. AI spreader ini adalah pihak-pihak dari perusahaan. Jadi bisa jadi perusahaan dari AI kreatornya atau dari AI enablernya. Yang intinya mereka ini adalah pihak yang berinteraksi dengan konsumen dan pelanggan dalam membeli, menjual, dan menyebarkan informasi maupun pengetahuan ataupun jasa yang terkait dengan AI. Mereka memahami persyaratan dan spesifikasi pelanggan, melakukan pemasaran, merancang, dan memasang solusi pelanggan sesuai kebutuhan. Di sini AI spreader ini di sini adalah orang-orang sales atau marketing. Mereka menyebarkan berita, jadi mereka menarik minat konsumen atau masyarakat untuk mendownload. Nah, di sini karena dia AI, maka ini tentunya mereka akan memperkenalkan ya bahwa AI ini punya kita produknya bisa gini nih, ya, lebih canggih dari produk AI yang lain. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah AI enablers, suatu individu, organisasi atau perusahaan yang berperan sebagai fasilitator dalam menyebarkan teknologi AI berupa software AI, tools AI, maupun kebijakan dalam penggunaan AI. Enabler ini adalah inti dari pengaplikasian AI dalam masyarakat.
karena mereka bertugas dalam menjembatani semua pengguna dengan teknologi AI itu sendiri, sehingga para pengguna dapat menggunakan teknologi AI dengan mudah, cepat, efisien, namun tetap etis dan sesuai kebijakan yang berlaku. Nah, dari deskripsi saya yang panjang ini, saya ringkas saja bahwa sebenarnya apa bedanya sih antara AI spreader dan AI enablers? Nah, kalau AI spreader itu lebih ke arah menyebarkan informasi ya. Sedangkan AI enablers ini benar-benar menyebarkan AI-nya itu sendiri kepada suatu pihak lain, organisasi lain, atau perusahaan lain. Jadi mereka menginstalnya, terus memberikan solusi, misalnya saya kesulitan nih mendownload gimana. AI enablers membantu untuk masalah maintenance seperti itu, cara menginstal mereka agar bisa dipakai orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah AI helpers. Adalah individu, pihak, atau organisasi, bahkan sampai ke perusahaan yang sudah mempunyai kompetensi dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi AI, lalu mereka membantu orang dan pihak lain, bahkan membantu AI itu sendiri, agar pemahaman AI dan penggunaan AI itu bisa terjadi secara optimal dan efisien. Baik, kalau AI helper ini adalah pengguna AI yang sudah mahir ya dalam menggunakan AI, mungkin karena mereka sudah lama memakai teknologi AI, atau mungkin mereka juga ikut kepo ini AI ini seperti apa. Jadi mereka lebih mahir daripada user-user yang di bawahnya. Nah, yang kelima adalah AI user. Ada suatu individu atau perorangan yang menggunakan teknologi, sistem, ataupun layanan berbasis AI yang sudah tersedia untuk kebutuhan dan tugas di kehidupan mereka masing-masing. Jadi di sini saya tekankan bahwa AI user nih bedanya adalah mereka hanya mementingkan fungsionalitas dan kegunaan AI aja ya. Beda sama dengan AI helper ini. Kalau AI helper ini kan dia lebih ingin tahu cara kerjanya suatu AI ini gimana sih, sehingga mereka lebih pintar daripada AI user. Nah, sedangkan AI user ini mereka hanya ingin menggunakan teknologinya AI itu untuk kepentingan mereka masing-masing ya, hanya untuk kepentingan pekerjaan mereka. Mereka tidak banyak melakukan modifikasi atau pengembangan. Nah, bahkan mau tahu cara kerjanya AI ini seperti apa, mereka tidak mengarah ke situ seperti itu. Namun peran user sebagai teknologi AI itu juga sangat penting, karena mereka ini adalah user yang paling bawah ya, otomatis mereka paling besar jumlahnya. Gunanya apa? Karena jumlahnya mereka yang besar itu, maka mereka itu adalah pengguna yang paling banyak memakai atau berinteraksi dan memanfaatkan AI. Sehingga AI itu kan butuh feedback ya, butuh respon dari pemakai-pemakainya. Jadi ketika eh, AI itu tidak ada yang memakai ya, gimana dia mau berkembang kan? Nah, disitulah peran pengguna atau peran AI user ini ya. Untuk kemudian peran saya sendiri di dalam teknologi AI itu sekarang adalah sebagai user. Ya, kenapa saya sebagai user? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya ini hanya memakai AI untuk kebutuhan saya sendiri. Saya mencari informasi melalui AI, misalnya gimana cara mendownload file ini, gimana cara mendownload aplikasi ini, situs web yang bagus untuk musik di mana. Nah, saya menggunakan AI, makanya eh, saya di sini adalah seorang user. Nah, saya jelaskan di sini setelah sekian lama dalam penggunaan AI, terutama Chat AI ya, misalnya Google AI atau Meta AI, Gemini, nah itu saya mulai akhirnya lama-lama mengerti bahwa penggunaan AI yang efektif, optimal bagi saya itu seperti apa. Nah, ini kadang teman saya lihat Mas Haryoko ini kok agak pintar ya mencari AI-nya bisa kayak gini. Dia bisa membuat skrip atau membuat
AI itu bisa lancar dan optimal. Tentunya hal ini membuat saya juga menjadi helper ya, helper bagi AI. Karena AI sendiri susah berkembang ketika tidak dibantu ya, tidak optimal dia bekerjanya kalau hanya dikasih inputan-inputan biasa seperti itu. Ketika saya menggunakan prompt untuk membuat skrip itu lebih optimal, nah tentunya AI ini kan berkembang ya logika di dalamnya, sehingga saya di situ adalah helper. Juga ketika teman saya tadi yang kepo tadi dalam penggunaan prompt dalam membuat skrip, nah tentunya saya juga membantu dia ya, membantu agar teman saya ini gimana sih penerapan prompt ini kepada AI agar kamu tuh mencari sumber-sumber yang kamu perlukan itu lebih mudah, lebih optimal dan to the point apa yang kamu cari. Nah, di situ saya juga berperan sebagai helper. Baik, saya lanjutkan untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan proses data mining di bawah ini beserta contoh untuk tiap-tiap kotaknya. Yang pertama, business understanding ini adalah langkah atau analisis data atau data mining bekerja dalam memahami tujuan, kebutuhan, dan faktor-faktor lainnya berdasarkan sudut pandang bisnis perusahaan yang akan bisa membantu dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Langkah ini merupakan pondasi awal agar data miners atau analisis data itu dapat menilai situasi, sumber daya, batasan, dan arah tujuan bisnis perusahaan dari awal, sehingga dapat menyusun rencana dalam proses data mining selanjutnya. Jadi singkatnya ketika saya ada seorang data analysis atau data miners dipanggil oleh perusahaan dan datang, saya harus berpikir dan bertindak bahwa saya ini adalah seorang businessman di situ, bukan seorang data analysis. Ketika pendekatan saya menjadi seorang businessman ini saya udah tahu, maka saya kan punya bayangan untuk menerapkannya dalam ilmu data analisis saya, seperti itu. Lalu kemudian di bawah business understand, langkah berikutnya adalah data understanding. Di sini adalah suatu tahap pengumpulan data dengan tools ya. Karena data itu jumlahnya banyak ya. Harapannya di sini data miners atau data analysis itu memahami data yang telah mereka kumpulkan. Pada tahap ini data akan dieksplorasi, jadi diteliti ya, diidentifikasi kualitasnya, didaftarkan, diorganisir, dan diperiksa kelengkapannya. Oleh karena hal inilah maka proses data understanding dan business understanding berjalan dua arah atau saling berkomunikasi. Nah, contohnya di sini adalah mengumpulkan data penjualan produk perusahaan 1 tahun terakhir ya. Nah, karena perusahaan tadi kan penjualannya turun, maka kita harus paham pokok utama yang data yang mau dicari itu apa. Makanya kita kumpulkan, oh penjualan produk 1 tahun terakhir ini harus kita kumpulkan nih. Atau mungkin data tren pembelian masyarakat dalam 1 tahun gimana. Terus data-data mungkin toko online mana sih yang sering diakses konsumen nih. Kelebihan toko online yang lain tuh apa. Nah, seperti itu. Lalu yang ke berikutnya adalah data preparation. Data preparation itu adalah langkah seorang data miners ya atau analisis data melakukan pemilahan, pembersihan, penggabungan, pembuatan atribut, integrasi data, bahkan transformasi data sampai penanganan data yang hilang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, contohnya di sini saya tuliskan memilah data penjualan perusahaan dalam 5 tahun menjadi 1 tahun. Nah, karena saking banyaknya data, data di tahun sebelum-sebelumnya kayaknya nggak perlu nih. Nah, saya pilih ternyata 1 tahun. Jadi disortir, kemudian saya pilah, kita buang yang tidak perlu dan kita ambil yang perlu. Nah, menggabungkan transaksi misalnya dengan data demografi pelanggan. Data demografi kan misalnya eh, umurnya, jenis kelamin, nah tinggalnya di mana, seperti itu. Kemudian membuat variabel baru misalnya di antara dua data tersebut eh, rata-rata umur konsumen nih berapa seperti itu. Lalu yang keempat adalah modeling. Modeling adalah memilih dan mengaplikasikan teknik data mining yang tepat untuk membangun, mengevaluasi, serta menilai model dari dataset yang sudah dipersiapkan sebelumnya sehingga hingga mendiskusikan hasilnya apakah sudah sesuai dengan parameter yang telah diberikan.
Jadi di sini adalah tahapan untuk memilih ya. Setelah datanya kita tuh kumpulkan, nah ini model apa sih yang cocok agar data ini bisa optimal, maksimal dalam menangani masalah yang ada di dalam perusahaan tersebut. Contohnya saja saya tulis di sini adalah membangun model menggunakan decision tree dengan data yang sudah ada. Jadi jelas apakah permasalahan ini lama-lama bisa diselesaikan di satu-satu sampai ke bawah seperti itu. Misalnya ini contohnya adalah dengan data decision tree ini modelingnya adalah berapa sih umur konsumen yang menyukai produk perusahaan. Nah, eh, rata-rata produk ini dibeli oleh konsumen dengan umur sekian sampai sekian. Atau mungkin juga produk perusahaan misalnya untuk umur eh, orang yang berumur 30 tuh produknya perusahaan apa aja. Nah, seperti itu. Contoh yang berikutnya adalah saya menggunakan model regresi. Jadi di sini nilai continue untuk memprediksi penjualan tahun berikutnya. Di sini yang perlu ditekankan adalah modeling ini adalah bagaimana data mining itu untuk menganalisis data lebih dalam atau untuk memprediksi ke depannya melalui data-data tersebut. Lalu kemudian adalah evaluation, yaitu tahapan untuk menilai dan memastikan model sudah sesuai dengan persyaratan atau parameter bisnis yang telah ditentukan perusahaan. Jadi di sini adalah setelah modelnya kita bangun, kita uji ya. Kita tinjau dulu proses dan langkah-langkahnya itu di lingkungan perusahaan dulu. Kita berikan contoh sampel di dalamnya, di dalam model tuh. Nah, misalnya kita kasih kasus-kasus seperti ini, atau input data-data seperti ini. Nah, makanya di sini ada tahap untuk menguji ya. Nah, karena memerlukan pengaplikasian atau pengujian ini, maka tahapan ini bisa kembali ke atas tadi ya, ke business understanding. Karena sudah berjalan di lingkungan perusahaan sendiri, dia seperti AI tadi, dia butuh feedback atau umpan balik agar modelnya itu kelihatan apakah sudah bagus, optimal, sudah efisien. Nah, itu. Bila modelnya gagal atau kurang maksimal, nah di samping business understanding tadi kan ada data understanding. Bisa jadi eh, data manners itu harus kembali lagi ke tahap data understanding dulu. Wah, ini yang salah di bagian saya pemahaman bisnis di konsep mana sih? Nah, bisa jadi kita mengambil lagi data yang, oh ini sebenarnya kekurangan data. Nah, seperti itu. Itulah namanya evaluasi ya. Di sini contohnya saya adalah misalnya ketika dia menguji model, dia masukin data-data untuk mengetes ya. Model tersebut akurat 97%, namun ternyata setelah diaplikasikan di lingkungan perusahaan sendiri tadi itu kinerjanya masih menurun perusahaan. Nah, itu contoh evaluasi ya. Kemudian menambah data, misalnya seperti yang saya bilang sebelumnya, agar model tersebut lebih sempurna lagi. Kemudian deployment di sini adalah tahap akhir untuk memantau dan memelihara hasil model data mining dengan melakukan peninjauan keseluruhan proses, laporan rutin, dan laporan akhir untuk melihat apakah ada kesalahan ataupun langkah yang diulang, sehingga model tersebut valid, disetujui, dan diintegrasikan dalam operasional bisnis perusahaan sehari-hari. Dengan contohnya seperti ini saya tuliskan model content based filtering. Jadi setelah data mining tadi mendapatkan dataset, dia menyimpulkan bahwa model berdasarkan filtering konten ini lebih bagus nih dipakai. Dia dapat memprediksi produk yang mungkin disukai pelanggan atau konsumen, terus dia kemudian aplikasikan di tahapan deployment ini ke dalam back end situs web perusahaan tersebut. Jadi di situsnya perusahaan akhirnya tertampilkan rekomendasi produk kepada konsumen. Akhirnya setelah dilihat-lihat apa respon dari konsumen, nah apakah model ini sudah ternyata efektif dan selaras dengan kenaikan penjualan perusahaan tadi. Kalau udah selaras dan terbukti bagus, berarti dia udah valid. Nah, si data miners ini atau data analisis membuat analisis laporan akhir kepada perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Maafkan saya bila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Salam sejahtera. Amin.